Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat pagi anak-anak. Di pagi yang cerah ini, semoga kita tetap sehat, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu ingat bahwasannya di musim pandemi ini kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita juga dan tetap melaksanakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke. Pada kesempatan kali ini anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Amiruddin. Ya, di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas kalian. Ya, pada pertemuan di awal ini kita akan mengadakan kontrak belajar. Nah, di mana kontrak belajar matematika kelas 11 SMKN 1 Tuban, ya, yang mana di sini saya ampuh guru mapelnya. Ini ada beberapa poin yang harus kalian penuhi. Nah, diantaranya dokumen-dokumen yang diperlukan apa saja. Nah, yang harus paling lengkap di sini adalah yang pertama absensi kehadiran. Ini bobotnya 30%, ya, 30% dari setiap kehadiran kalian. Nah, karena apa? Di setiap kehadiran ini juga sangat diperlukan kalian aktif atau tidaknya suatu di pelajaran ini adalah berdasarkan absensi kehadiran. Nah, yang kedua, di sini adalah catatan materi dan catatan tugas, di mana catatan ini harus kalian tuangkan atau kalian catat di buku catatan. Nah, buku catatan ini bisa juga digabung dengan buku tugasnya, tetapi dengan syarat catatan dan tugasnya ini harus rapi, serapi mungkin. Ya, jangan pada berpencar-pencar seperti itu, ya, dan harus urut. Nah, di mana catatan materi dan tugas ini bobotnya adalah 20%, ya, catatannya. Setiap kali saya memberikan pelajaran, ya, di situ pasti ada absensi kehadiran dan modul pelajaran. Nah, modul pembelajaran ini yang harus kalian salin atau catat di buku catatan kalian. Nah, karena apa? Di sini pasti nanti akan ada bobot 20% di setiap rapotan atau penilaian. Nah, penilaian setiap PTS, setiap PAS ini pasti akan saya periksa. Dan untuk tugas-tugasnya juga, ya, setiap tugas atau soal latihan yang saya berikan ini juga harus dikerjakan dan dicatat. Nanti ketika saya menanyakan catatannya, kalian sudah ada dan tidak terburu-buru mencatatnya sehingga catatan terkesan tidak rapi dan amburadul. Nah, itu ya anak-anak ya. Dokumen yang ketiga, yakni ini pengumpulan tugas mandiri atau PR, bobotnya adalah 50%. Nah, setiap saya memberikan pembelajaran, bukan setiap kali saya akan memberikan tugas, tetapi kadangkala saya akan memberikan tugas di mana tugas tersebut harus kalian kumpulkan dan wajib kalian kumpulkan. Untuk apa? Untuk kalian ini mendapatkan nilai apakah kalian ini sudah paham atau belum terhadap materi yang sudah saya terangkan di pertemuan hari ini, seperti itu ya. Catatannya di sini jangan mengcopy tugas teman dan dikirimkan. Maksudnya apa? Biasanya terkadang di awal kelas 1 atau di awal kelas 10 tugasnya teman ini, ya, di-download lalu di-crop nama dan identitasnya, kemudian dikirimkan oleh Bapak Ibu guru mata atau pengampu mata pelajaran. Nah, apa kalian nggak iman? Nah, seperti itu ya. Jangan asal-asalan. Kalau nyonto, ya, itu jangan asal-asalan. Ojo sing kena ditenger. Nah, pengumpulan tugas itu wajib ada identitasnya yang ditulis di atas catatannya. Nah, setiap catatan itu ada nama, kelas, ya, dan nomor absen. Itu harus selalu disertakan di atasnya tugas tersebut.
Nah, sehingga Bapak Ibu guru mudah dalam mengelola nilainya, seperti itu ya. Ini adalah kontrak belajar yang sangat diperlukan di mata pelajaran matematika saya ya, seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang kontrak belajar ya, dimana tadi yang pertama ini harus apa tadi? Absensinya ini untuk hal ini insya Allah kalian masuk semua ya. Yang kedua adalah berupa catatan dan tugasnya, betul sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor ya. Kita akan membahas tentang vektor. Nah, ini adalah modul yang akan saya berikan, dan modul yang saya berikan ini akan ada di setiap pertemuannya. Nah, modul ketika pertemuan ini videonya seperti ini. Nanti pertemuan berikutnya akan saya berikan modul. Nah, itu tugas kalian adalah mencatatnya di buku catatan. Nah, bab pertama kita akan membahas tentang vektor, di mana definisi vektor di sini adalah suatu barisan yang mempunyai besar dan arah. Nah, ini adalah secara singkat. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah garis yang memiliki panjang tertentu. Misalkan terdapat sebuah garis, nah ini ya, garis ini, ya, garis ini dimana titik pangkalnya ini adalah P. Nah, ini adalah titik pangkal, ya, titik pangkal ini anak-anak. Nah, ini ada titik pangkal dan titik ujungnya adalah H. Nah, ini adalah titik ujung. Nah, maka garis ini adalah disebut dengan vektor PH. Disebut dengan vektor PH. Nah, dan vektor PH ini dilambangkan dengan seperti ini ya. Panjang vektor PG dilambangkan dengan PG yang ada di kurungnya. Di sini ada tanda panah atas seperti ini. Nah, adapun penulisan vektor antara lain. Nah, untuk penulisan vektor yang pertama ini adalah menggunakan huruf kecil dicetak tebal, A, B, C dan sebagainya. Boleh F, boleh E, boleh G, boleh P, boleh H dan sebagainya. Ini yang bercetak tebal. Suatu contoh vektor PG dapat ditulis A seperti ini. PG, vektor PG tadi boleh ditulis A tebal ya, ini ditebali A tebal. Nah, setelah itu yang kedua, penulisan vektor itu bisa berupa huruf kecil ya, huruf kecil dan diberi tanda panah di atasnya seperti ini, A, B, C, yang di atasnya ada tanda panahnya dan sebagainya. Suatu contoh vektor PG dapat ditulis A seperti ini ya. Ini adalah penulisan untuk vektor. Adapun penulisan secara geometris suatu vektor ya. Penulisan geometris suatu vektor adalah sebagai berikut. Misal saya mempunyai titik koordinat A dan sini titik koordinat B. Saya beri garis, ini adalah sebuah vektor. Dan di dalam sebuah vektor garis ini ya, terdapat suatu titik-titik di mana ini adalah satu satuan. Setiap satu titik adalah satu satuan. Satu titik satu satuan, satu titik satu satuan. Apabila titiknya dari A ke B hanya titik A dan titik B, maka itu juga disebut satu satuan. Nah, dapat ditulis bahwasanya vektor AB ini bisa ditulis A seperti ini, yang arahnya ke kanan. Vektor arahnya ke kanan. Nilainya berapa? Besar atau panjang vektornya? Yaitu 6 satuan. Ada berapa di sini? Berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 satuan. Nah, jika dibalik suatu contoh, jika yang ditanyakan adalah panjang vektor B ke A. B ke A berarti arahnya terbalik, arahnya ke kiri. Maka vektor B ke A adalah negatif dari vektor A karena arahnya ke kiri. Nah, jadi untuk panjang vektor BA ya ini ya. Salah penulisan BA adalah 6 satuan. Cutting atau catatan
penting, di mana vektor yang arahnya ke kanan bernilai positif dan vektor yang arahnya ke kiri bernilai negatif. Ke kanan ini nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang vektor posisi. Di mana vektor posisi ini pada dimensi 2, di mana ada dari titik A yakni X, Y. Nah, seperti halnya di suatu sumbu simetri itu adalah ada garis X, ada garis Y. Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. Nah, misalkan ini ada suatu sumbu Y dan sumbu X, di mana vektor ini bergerak dari apa? Titik pangkalnya adalah O yang bernilai 0,0 menuju ke titik A yang bernilai X1 dan Y1. Nah, atau X, Y itu juga bisa. Maka vektor ini dapat ditulis vektor OA atau sama dengan vektor A, di sini juga bisa boleh kalian tulis seperti itu, adalah X, Y. Bisa ditempatkan di atas dan ini ya, di mana titik X, di sini titik Y, atau bisa kalian tulis X, Y, maksudnya I ini adalah dari baris dan J ini adalah suatu maaf, yang X ini adalah X-nya di sini yang atas, yang J adalah ya Y yang bawah. Nah, penulisan vektor I dan J menyatakan vektor satuan pada sistem koordinat. Vektor satuan I searah dengan sumbu X positif dan besarnya satuan. Vektor J adalah vektor yang searah dengan sumbu Y positif dan besarnya satuan. Nah, apabila titik vektor tidak berada pada koordinat titik 0 atau titik O ya 0,0, maka dapat ditulis seperti ini. Misal di sini ada sumbu Y, sumbu X, dan ya vektornya titik pangkalnya berada di A, yakni berada titik X1 dan Y1, dan titik B ya berada di ujung di sini, yakni ya ini maaf ini adalah X2 Y2 ya. Nanti diganti ya X2 Y2 di sini. Dapat ditulis bahwasanya besar vektor AB atau vektor A ini sama halnya B kurangi A, maksudnya ya X2 kurangi X1 dan Y2 kurangi Y1 ya. X2 kurangi X1 dan Y2 kurangi Y1. Nah, yang kedua, besar atau panjang vektor. Nah, vektor yang digambarkan pada bidang koordinat mempunyai komponen horizontal, di mana gerakan ini mengarah ke kiri dan ke kanan. Komponen horizontal, nah, dari kiri ke kanan. Kalau komponen vertikal itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas juga bisa. Nah, perhatikan gambar di samping. Besar vektor AB adalah panjang AB. Benar ya? Besar vektor sama dengan panjang vektor. Panjang vektor AB ditulis dengan dalam kurung di sini ada AB shred seperti ini ya. Berdasarkan teorema Pitagoras, maka panjang vektor AB dapat dirumuskan AB sama dengan X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurangi Y1 dikuadratkan. Ingat, di sini ketika kita mencari sudut miring, maka operasionalnya adalah ditambah. Suatu contoh, diketahui vektor AB menghubungkan titik A 3,8 dan titik B 6,4. Tentukanlah panjang vektor AB. Nah, di sini vektornya tidak tidak menempati titik 0,0 ya. Ini secara teoristis, maka kita dapat menjawab seperti ini ya. Nah, kita dapat jawab seperti ini. Vektor AB di mana X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. X2 tadi berapa? X2-nya 6 dan X1-nya adalah 3. Y2-nya berapa tadi? 4 dan Y1-nya adalah 8. Maka ketika keduanya dikurangi,
sama dengan 3 dan min 4. Atau bisa juga disusun seperti ini, 3, min 4. Kalau kita menghendaki penulisan yang seperti ini ya. Nah, 3,4. Setelah itu ya, karena ditanya adalah panjang atau besar vektor AB, maka kita gunakan rumus Pitagoras, yakni akar kuadrat dari X2 kurangi X1 kuadrat ya ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat, di mana di sini ya terdapat di sini saya isi langsung X1 kurangi X2 ini sama dengan 3 dikuadratkan ditambah Y1 kurangi Y2 sama dengan min 4 dikuadratkan, maka 9 ditambah 16, maka akar dari 25 yakni hasilnya adalah 5 dan satuannya apa? Adalah satuan, 5 satuan. Atau bisa kalian kerjakan seperti ini. Tadi diketahui titik A X1, Y1 yakni 3,8. Kalau titik B X2 ya ini ya. Di sini X2 dan ini Y2 6,4. Nah, bisa kalian masukkan di sini X2 berapa? 6, X1 3, Y2 4, Y1 8 dikurangi 3 kuadrat kan. Nah, sama kan di sini, yakni hasilnya 9 ditambah 16 dan akar dari 25 adalah 5 satuan. Nah, itu sama ya di sini hasilnya. Ya nah, ini sama di sini. Pakai cara salah satu juga boleh. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang kesamaan vektor, di mana yang dimaksud kesamaan vektor ini adalah dua vektor yang dikatakan sama jika kedua vektor mempunyai besar dan arahnya yang sama. Nah, besarnya berapa satuan, arahnya juga sama, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Jika arahnya berbalik, itu bukan kesamaan vektor. Vektor negatif adalah vektor yang sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan, disebut vektor min A. Nah, tadi jika kesamaan vektor ini adalah arahnya sama dan jika arahnya berbeda dinamakan vektor negatif. Sedangkan di sini ada yang dimaksud dengan vektor 0, di mana vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 atau biasanya digambar hanya berupa titik saja, tidak memiliki arah tertentu. Nah, vektor 0 dilambangkan dengan seperti 0, yakni pada titik 0,0 seperti pada titik O tadi ya, atau titik seperti ini. Nah, untuk berikutnya bisa kalian kerjakan soal latihan di sini untuk mengasah latihan-latihan kalian ya. Sementara ini tidak perlu dikumpulkan terlebih dahulu, kalian jawab dulu pertanyaan ini buat kalian latihan di rumah. Apabila sudah ketemu, maka ini adalah hasil dari kalian sendiri ya. Ini soal latihannya bisa kalian kerjakan. Nah, kalau belum ketemu, coba lagi dan coba lagi ya. Sekian dari saya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.